Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa kembali menjumpai Anda. Edisi hari ini Selasa 7 Maret 2017. Sejumlah informasi menarik dapat Anda simak. Namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Truk muatan pasir hantam 4 mobil di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Ambon. Terbakarnya gardu hubung Paso berdampak pemadaman listrik PLN. Pemirsa, selama 1 jam ke depan saya Absalom Andri Tutul akan menemani Anda dalam Maluku Antar Nusa malam ini. Dan kini kita ikuti berita selengkapnya. Diduga remblong dan kelebihan muatan, sebuah truk berisi material bangunan menabrak dan menyeret 4 buah mobil yang berada di depannya. Akibat tabrakan beruntun tersebut, sejumlah penumpang mengalami luka-luka. Kecelakaan beruntun terjadi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Desa Batu Merah, Senin siang kemarin. Sebuah truk bermuatan material bangunan ini diduga mengalami remblong hingga langsung menabrak 4 buah mobil di depannya. Insiden ini mengakibatkan sejumlah penumpang yang berada dalam mobil jurusan IAIN Ambon mengalami luka-luka. Mereka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara 4 unit mobil yang mengalami kerusakan diamankan petugas lalu lintas Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Liase. Polisi melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan beruntun tersebut. Awal jadi tabrak auto Stang tabrak kereta. Bawa dia dokter dulu, dia Kejadian sekitar jam berapa tadi? Jam berapa tadi? 11.25 kayaknya. Kalau abang baru 11.25. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun selain penumpang yang mengalami luka-luka, mereka juga mengalami traumatik akibat insiden itu. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Pemadaman listrik PLN yang terjadi beberapa hari ini akibat terbakarnya gardu hubung Paso. Penyebab kebakaran ini diakibatkan oleh jebolnya trafo daya sebagai penyalur tenaga listrik di gardu tersebut. PT PLN Persero wilayah Maluku dan Maluku Utara kembali melakukan pemadaman listrik secara bergilir untuk Kota Ambon dan sekitarnya. Penyebab pemadaman ini adalah terbakarnya gardu hubung yang terletak di Paso. Kebakaran itu diakibatkan jebolnya trafo daya sebagai penyalur listrik di gardu tersebut. Namun kebakaran ini telah ditangani dan gardu itu telah kembali difungsikan. Deputi Manajer Hukum dan Humas PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara, Edward Pea, menyatakan selain gangguan kebakaran, guna pemeliharaan mesin di unit PLTD Poka dan Wika, PLN area Ambon melakukan pemadaman secara bergilir. Pemadaman ini akan dilakukan dari tanggal 6 hingga 14 Maret mendatang. Pemadaman ini dilakukan karena jumlah daya dari pasokan listrik tersedia berada di bawah daya yang dibutuhkan akibat dari pemeliharaan. Jadi itu ada salah satu instrumen di gardu hubung Paso, itu ada salah satunya itu ada terbakar, khususnya power transformer 20 kV itu terbakar pada incoming penjualan Waiheru di gardu hubung Paso, sehingga pemadaman itu bisa terjadi dan dalam waktu tidak terlalu lama itu pun juga kondisi sistem sudah kembali normal. Dan ada juga beberapa mesin yang ada di PLTD Poka dan PLTD Wika itu yang sementara ini juga dipersiapkan untuk ada pemeliharaan. Berdasarkan pemeliharaan tersebut ada pemadaman bergilir yang
telah diatur mulai dari tanggal 6 Maret sampai dengan 14 Maret nanti. Pemeliharaan pada kedua pembangkit di unit PLTD Poka dan Wika Galala berdampak pada jumlah daya yang tersedia sebesar 53,78 MW. Padahal daya yang dibutuhkan untuk Kota Ambon dan sekitarnya sebesar 56,45 MW. Pemeliharaan mesin-mesin tersebut dilakukan untuk tetap menjaga kemampuan operasinya. Jadwal dan lokasi pemadaman ini juga sewaktu-waktu berubah sesuai dengan kondisi mesin pada kedua unit pembangkit tersebut. Melki Latusawule, Sarles Bolaman melaporkan. Pemirsa, Deputi Manajer Hukum dan Humas PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Edward Pea mengaku Marine Vessel Power Plant kapal pembangkit listrik asal Turki akan membantu kelistrikan di Ambon selama 5 tahun. Jika dalam perkembangannya kondisi kelistrikan di Kota Ambon belum juga memadai, kapal masih tetap digunakan. Marine Vessel Power Plant MVP Aradenis Zeynep Sultan atau kapal pembangkit listrik berkapasitas 60 MW ini rencananya tiba di Kota Ambon pada bulan April mendatang. Kapal ini digunakan untuk mengatasi krisis pasokan listrik di Kota Ambon dan sekitarnya. Deputi Manajer Hukum dan Humas PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Edward Pea mengakui kapal pembangkit listrik ini akan membantu pasokan listrik jangka pendek selama 5 tahun. Jika dalam perkembangannya kondisi kelistrikan belum memadai, maka kapal ini masih tetap digunakan melayani kebutuhan listrik bagi masyarakat. Edward Pea mengharapkan pasokan listrik di Kota Ambon dan sekitarnya dapat terlayani dengan kapal kapasitas daya 60 MW itu. Kapal ini akan berangkat dari Turki ke Jakarta dan melanjutkan perjalanan ke Ambon. Sesuai jadwal, itu April 2017. Itu sudah ada di Ambon dan mudah-mudahan jadwal ini tidak molor, tetapi mudah-mudahan itu pada waktunya sehingga pasokan listrik yang masyarakat juga sudah tunggu-tunggu dalam kapasitas kurang lebih 60 MW itu bisa dinikmati oleh masyarakat khususnya di Pulau Ambon ini. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa bulan April 2017 itu mudah-mudahan itu tidak keluar dari schedule. Kapal pembangkit listrik Aradenis Zeynep Sultan rencananya akan beroperasi di Desa Wai, Kecamatan Salahutu. Daya listrik akan disalurkan melalui transmisi di Desa Wai menuju Desa Paso hingga Kecamatan Sirimau dan Kota Ambon. Pengoperasian kapal pembangkit ini dalam upaya menjembatani tuntasnya proyek listrik 35.000 MW oleh pemerintah. Melki Latusawule, Sarles Bolaman melaporkan. Di Maluku saat ini terdapat kurang lebih 136.000 rumah yang tidak layak huni. Selain itu ada 40.000 kepala keluarga yang tidak memiliki rumah. Kendati Maluku memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun kondisi itu tidak ditunjang dengan ketersediaan pemukiman yang layak bagi masyarakat. Tercatat sampai saat ini di Maluku ada 139.000 rumah yang tidak layak huni. Selain itu ada 40.000 kepala keluarga di Maluku yang sampai saat ini belum memiliki rumah. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi Forum SKPD Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Maluku yang berlangsung Selasa pagi. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Maluku Kasrul Selang mengatakan kondisi yang dihadapi Maluku itu telah mendorong pemerintah pusat membentuk Dinas Perumahan dan Permukiman di Maluku. Kehadiran dinas baru tersebut untuk mempersempit jumlah kepala keluarga yang tidak memiliki rumah dan mengurangi rumah-rumah yang tidak layak huni di Maluku. Melalui rakor Forum SKPD ini, Selang berharap adanya akurasi data perencanaan serta program prioritas antara kabupaten kota se-Maluku dalam bidang perumahan dan permukiman. Kita orang punya SKPD baru ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman ini, hadirnya ini kan untuk memberikan akselerasi terhadap salah satu kebutuhan pelayanan dasar daripada masyarakat, terutama di bidang
rumah dan perumahannya. Nah, kita sama-sama ketahui bahwa masih banyak rumah yang tidak layak huni yang ada di orang punya provinsi. Bahkan angka yang disampaikan oleh TNP 2K itu kan cukup besar, kurang lebih 100 ribuan lah rumah yang tidak layak huni. Nah, sedangkan kebutuhan ketoran di masyarakat Maluku antara kebutuhan dan penyediaan rumah sekarang ini itu masih ada selisih 44 ribu. Itu artinya bahwa ada 44 ribu kepala keluarga yang belum memiliki rumah. Saat membuka rakor forum SKPD Dinas Perumahan dan Permukiman Maluku, Wakil Gubernur Seth Sahubrua mengatakan, pemerintah Provinsi Maluku terus berupaya menyediakan pemukiman yang layak bagi masyarakat di daerah ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong Dinas Perumahan dan Permukiman Maluku membuat perencanaan dan program pembangunan rumah yang layak huni bagi masyarakat. Dalam rakor forum SKPD ini, Wakil Gubernur minta agar Dinas Perumahan dan Permukiman Maluku dapat memprioritaskan perencanaan dan program pembangunan rumah yang layak huni bagi masyarakat di 3 kabupaten terluar di Maluku. Ada saudara kita teristimewa daerah-daerah terpencil seperti Maluku Barat Daya, Maluku Utara Barat, dan Kepulauan Aru. Itu kan daerah yang jauh, daerah yang cukup tertinggal. Dan tadi kalau dengar pidato saya minta perencanaan itu lebih diususkan pada 3 daerah kawasan yang terluar, yaitu Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, dan Kepulauan Aru. Nah, apabila itu sudah bisa terpenuhi, maka tingkat pengangguran akan turun, kemudian tingkat kemiskinan juga pasti akan turun. Karena dari seluruh data yang disampaikan dalam statistik itu, salah satu yang berpengaruh ini adalah kelayakan penghunian rumah itu. Dalam rakor forum SKPD Dinas Perumahan dan Permukiman Maluku ini dihadirkan pula Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Perumahan dan Permukiman Republik Indonesia sebagai pembicara. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Maluku akan melaksanakan program pembangunan rumah khusus di Maluku. Pembangunan rumah khusus tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terluar Maluku. Dalam rangka memberikan pelayanan dalam bidang perumahan dan permukiman bagi masyarakat di Maluku, Dinas Perumahan dan Permukiman Maluku akan melaksanakan program pembangunan rumah khusus di Maluku. Rencana pembangunan rumah khusus tersebut akan diprioritaskan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar di Maluku. Saat ini di Maluku ada 3 kabupaten kota yang posisinya berada di wilayah terluar, masing-masing Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, dan Kepulauan Aru. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Maluku Kasru Selang mengatakan rumah khusus yang nantinya dibangun di wilayah terluar di Maluku itu akan diberikan kepada nelayan, petugas penjaga perbatasan, dan tim medis. Namun diakuinya untuk membangun rumah khusus tersebut pihaknya masih terkendala dengan lahan. Kata orang punya masing-masing kabupaten ada data mengenai yang rumah tidak layak huni maupun kebutuhan rumah. Nah, 3 kabupaten ini, kabupaten yang berandak ke depan ini, nah kata orang sangat mengharapkan orang ini untuk banyak rumah khusus. Kita tuh punya ada salah satu mengurangi angka tadi itu, kata orang punya rumah khusus. Rumah khusus ini bisa untuk nelayan, bisa juga untuk mereka-mereka yang bekerja di perbatasan. Katakanlah tenaga medis, kemudian tenaga pendidik, dan penjaga-penjaga perbatasan. Nah, yang penting kita kembali selalu masalah itu lahan, kepemilikan lahan dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu tema yang akan kita bahas bersama-sama dengan kawan di kabupaten. Program pembangunan rumah khusus yang diperuntukkan bagi masyarakat di wilayah terluar di Maluku itu merupakan bagian dari upaya Dinas Perumahan dan Permukiman Maluku mempersempit dan mengurangi masyarakat Maluku yang belum memiliki rumah. Di samping mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni di Maluku, Dinas Perumahan dan Permukiman Maluku telah menargetkan tahun 2020 mendatang jumlah masyarakat Maluku yang memiliki rumah telah mencapai 50%. Frida Raiman Hamzah melaporkan.
Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Pemirsa, pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong percepatan pembangunan di 3 kabupaten terluar di Maluku. 3 kabupaten terluar di Maluku itu masing-masing Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, dan Kepulauan Aru. Tiga kabupaten terluar di Maluku masing-masing Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, dan Kepulauan Aru masuk dalam kategori daerah tertinggal di Maluku. Padahal ketiga kabupaten terluar tersebut memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Namun potensi tersebut belum dapat membawa 3 kabupaten terluar di Maluku itu keluar dari ketertinggalan. Kondisi tersebut telah mendorong pemerintah Provinsi Maluku untuk melakukan percepatan pembangunan di 3 kabupaten tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Seth Sahuburua. Menurut Sahuburua, 3 kabupaten terluar di Maluku itu dalam berbagai bidang sangat tertinggal. Untuk itu, pemerintah Provinsi Maluku mendorong agar pembangunan infrastruktur di 3 kabupaten tersebut diprioritaskan. Bahkan sarana perhubungan baik darat, laut, dan udara menjadi program prioritas pemerintah Provinsi Maluku di tahun 2017 ini. Kalau dari Dinas Pekerjaan Umum dan kita semua kita butuh itu masalah infrastruktur. Jalannya, jembatannya, pelabuhannya, kita butuh. Kita sangat-sangat butuh itu transportasi, baik darat, laut maupun udara. Karena kalau transportasi itu akan memudahkan komunikasi kita. Ya. Nah, kalau komunikasi sudah bisa terjangkau, berarti target-target kita ke depan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kemudian kehidupan mereka masih lagi makin hari makin diperbaiki. Saya kira ke depan mudah-mudahan kita bisa menjadi daerah yang tidak ketinggalan dengan daerah-daerah lain. Melalui percepatan pembangunan infrastruktur di 3 kabupaten terluar di Maluku itu, Wakil Gubernur berharap bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di daerah tersebut dan Maluku pada umumnya. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pemirsa, meningkatnya harga cabai rawit di pasaran saat ini berdampak pada pengelola rumah makan. Mereka terpaksa menyiasati dengan mengurangi penggunaan cabai rawit pada makanan yang mereka jual. Harga cabai rawit di Kota Ambon saat ini mencapai Rp150.000 per kilogram. Walaupun harga tersebut dirasakan sangat mahal, para pengelola rumah makan pasti membelinya. Namun mereka terpaksa putar otak untuk mengurangi penggunaan cabai rawit pada makanan yang mereka jual. Salah seorang pengelola rumah makan di Kota Ambon, Nyonya Hitimala, mengatakan dirinya terpaksa membeli cabai rawit walaupun dengan harga tinggi. Hal ini dikarenakan warga yang makan di tempatnya tidak ambil peduli terhadap kenaikan harga itu.
Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Maluku, Diana Padang, mengatakan cabai rawit saat ini merupakan tanaman primadona yang ramai diperbincangkan. Komoditi ini akan dijadikan dan dikembangkan secara nasional. Pada tahun ini, Maluku mengembangkan cabai rawit di atas lahan seluas 195 hektar di beberapa kabupaten kota. Khusus untuk Maluku, di kota Ambon akan dikembangkan penanaman cabai sekitar 20 hektar di beberapa desa. Diupayakan setiap rumah tangga menanam 20 anakan cabai rawit di halaman rumah mereka. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Pemirsa, pasar apung permanen di kawasan Mardika Ambon yang dibangun dengan dana APBD Kota Ambon tahun 2013 hingga kini belum selesai. Pedagang berharap pembangunan pasar apung itu segera diselesaikan guna mengurangi aktivitas PKL di kawasan itu. Ratusan pedagang kaki lima PKL di area Pasar Mardika Ambon berharap pembangunan pasar apung dengan fasilitas yang memadai agar segera diselesaikan. Dengannya masyarakat bisa nyaman untuk berbelanja di sana. Selain itu, beberapa waktu lalu sejumlah kios di pasar itu juga patah diterjang gelombang pasang. Hal itu juga mengakibatkan para PKL yang menempati pasar apung terpaksa kembali berjualan di badan-badan jalan. Lanuru, koordinator PKL Pasar Mardika, menuturkan bila cuaca buruk dan saat air pasang, area ini tergenang air laut, membuat papan dan tripleks rusak. Kondisi tersebut membuat para PKL harus ekstra hati-hati untuk beraktivitas. Mereka pun terpaksa memperbaiki sendiri kerusakan itu dengan biaya jutaan rupiah. Salah seorang PKL di Pasar Mardika mengatakan penyebab kemacetan bukan hanya PKL, namun angkot yang sembarangan menaik turunkan penumpang merupakan penyebab terbesar. Karenanya pemerintah Kota Ambon diharapkan segera menyelesaikan pembangunan pasar apung agar PKL tidak dijadikan kambing hitam. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Pemirsa, sejumlah pasar yang dibangun di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur belum juga dimanfaatkan. Padahal pasar yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah tersebut harus dimanfaatkan warga yang berprofesi sebagai pedagang dapat beraktivitas dengan baik. Saat ini telah tersedia 2 pasar di Kota Bula, antara lain pasar yang disediakan di dalam terminal angkutan umum Uwai Gondal. Pasar ini direncanakan dapat menampung 350 pedagang di Kota Bula dan sekitarnya. Dengannya diharapkan lebih memacu roda perekonomian di daerah ini. Warga berharap pemerintah Seram bagian timur segera membuka pasar tersebut bagi pedagang agar pasar itu dapat segera dimanfaatkan. Diperkirakan sekitar 350 pengusaha yang akan ditampung pada pasar ini. Insya Allah itu akan kami lakukan pada tahun 2017, sekitar bulan Januari atau Februari. Ini sudah bisa kita tampung pedagang-pedagang kami yang berada di
Kota Bulan. Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Seram Bagian Timur, Luki Uyara mengatakan, pasar yang rampung pada Desember tahun 2016 lalu dan akan dimanfaatkan pada bulan Februari tahun ini. Namun hingga saat ini, pemerintah setempat belum memanfaatkan pasar yang dibangun dengan menggunakan anggaran miliar rupiah yang bersumber dari APBN tersebut. Pasar lain yang belum dimanfaatkan adalah pasar ikan yang dibangun di kawasan Wai Gondal. Pasar tersebut telah rampung, namun karena belum dimanfaatkannya sehingga terbengkalai dan terlihat tidak terurus. Padahal tidak sedikit anggaran yang telah dihabiskan untuk membangun pasar tersebut. Dari Bula Seram Bagian Timur, Mansur Boinau melaporkan. Pemirsa, talut penahan tanah di bagian belakang SMP Negeri 1 Ambon direncanakan dibangun tahun ini. Talut yang ambruk 5 tahun silam itu cukup meresahkan guru dan siswa di sekolah itu. Inilah lokasi ambruknya talut penahan tanah di bagian belakang bangunan SMP Negeri 1 Ambon April 2012 lalu. Talut ini ambruk akibat hujan lebat yang mengguyur kota Ambon 5 tahun silam. Akibat ambruknya talut tersebut membuat beberapa ruang kelas dan ruang laboratorium komputer di sekolah itu terancam ambruk. Akhirnya pihak sekolah memindahkan sarana komputer di salah satu ruang kelas agar dapat dimanfaatkan siswa. Guna mencegah agar kejadian itu tidak terjadi lagi, pihak sekolah membentangkan tarpal di sepanjang bagian belakang sekolah itu. Ambruknya talut itu mendapat perhatian dari alumni sekolah dimaksud. Mereka menggalang dana untuk pembangunan kembali talut tersebut. Tahun 2013, talut tersebut sempat dibangun dengan menggunakan dana yang digalang para alumni. Namun pembangunan itu belum selesai. Kepala SMP Negeri 1 Ambon, Nyonya G. Pati mengatakan, selama ini memang tidak ada perhatian pemerintah terhadap ambruknya talut tersebut. Tahun lalu, Komisi D DPRD Kota Ambon telah melihat secara langsung lokasi itu dan telah melakukan pengukuran. Direncanakan talut yang rusak itu akan dibangun dengan memanfaatkan APBD Kota Ambon tahun ini. Tahun kemarin itu sudah ada dari Dinas PU Kota, kemudian dari Dewan juga, dari DPR. Itu mereka sudah datang mengunjungi dan memantau kondisi talut itu, dan menurut mereka itu perencanaannya, anggarannya akan ini untuk tahun 2017. Ambruknya talut ini mengakibatkan ruang guru diubah menjadi ruang kelas, sementara beberapa ruang kelas harus berubah menjadi laboratorium bahasa, komputer maupun IPA. Akibatnya para guru tidak memiliki ruang khusus bagi mereka. Otis Kotadini melaporkan. Pemirsa, menyemunnya bangunan di sepanjang pesisir Teluk Ambon membawa konsekuensi kerusakan lingkungan. Untuk menjawab hal tersebut, revitalisasi yang terencana dan terpadu menjadi salah satu solusi mengurai berbagai problem yang selama ini terjadi di sepanjang pesisir Teluk Ambon. Menjamurnya bangunan di sepanjang pesisir Teluk Ambon merupakan salah satu dampak belum direalisasikannya konsep Waterfront City atau kota di tepi laut. Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Ambon, Japri Taihutu, menilai banyaknya pembangunan di sepanjang pesisir Teluk Ambon belakangan ini telah membawa konsekuensi antara manfaat, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Untuk mengurai berbagai problem yang selama ini terjadi, Japri Taihutu mengingatkan agar pemerintah Kota Ambon ke depan melakukan revitalisasi Teluk Ambon dengan konsep Waterfront City atau kota di tepi laut. Melalui konsep kota di tepi laut, penanganan pembangunan di sepanjang pesisir Teluk Ambon akan terencana dan terpadu. Soal Teluk Ambon kan wali kota terdahulu telah punya planning yang sampai saat ini saya kira nggak berjalan sesuai dengan yang dibilang waktu itu ketika saya periode pertama. Ambon Waterfront City, kota di tepi laut, sehingga saya kira untuk mengurai berbagai macam problem di Kota Ambon,
Salah satunya adalah problem kemacetan. Saya kira Ambon Waterfront City itu mesti dibuat, harus terencana, terpadu. Apakah itu dengan perlakuan APBD kota, APBD provinsi, maupun APBN. Langkah ini saya kira secara tidak langsung sudah ditempuh oleh Balai Sungai. Bentangan pantai dimulai dari Talake sampai ke yang namanya Arslobar itu kan sudah mulai digagas sekarang. Bahkan secara tidak langsung juga kan di tepi-tepi pantai di Ambon pusat bisnis kuliner Ambon, restoran kan sudah mulai bertebaran di sana sini, dan saya kira ini yang mesti dikonsepkan secara real. Revitalisasi atau kita mulai memperhatikan kalesang lia Ambon di tepi pantai itu mesti dibangun seperti apa. Jangan konsep membangun Ambon itu semua gue ada intervensi program kegiatan proyek dari pihak ketiga, misalnya Siloam. Misalnya tanpa ada planning lebih dari jauh-jauh hari, kantor gubernur dipindahkan dan dibangun di sana. Mesti ada perencanaan soal kita membangun Ambon sebagai sebuah waterfront city itu seperti apa, dan semua orang boleh membangun, tapi ini loh konsep kita, ini loh skenario kita, ini planning kita. Dirinya berharap wali kota, wakil wali kota Ambon terpilih dan investor yang akan berinvestasi di daerah ini dapat merealisasikan konsep kota di tepi laut secara real melalui intervensi program yang visioner, yaitu mendatangkan manfaat ekonomi sekaligus dapat meminimalisir resiko kerusakan lingkungan. Boy Nahrum, Cak Tamaela melaporkan. Pemirsa, jelang Pilgub Maluku tahun 2018, sejumlah partai politik di daerah ini mulai melakukan pemetaan basis pemilih. Pasca Pilkada serentak tahap 2 pada 5 kabupaten kota di daerah ini, basis pemilih parpol mulai terlihat. Pemetaan basis pemilih jelang Pilgub Maluku tahun 2018 kini dilakukan sejumlah partai politik. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan menentukan kandidat yang akan diusung dalam Pilgub 2018. PDI Perjuangan yang merupakan parpol pemenang pemilu 2014 di daerah ini pasca Pilkada serentak tahap 2 pada 5 kabupaten kota mulai melakukan pemetaan basis pemilih. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku bidang pemenangan pemilu, Tobi Hen Sahureka menegaskan pihaknya kini mulai mendata basis pemilih pasca Pilkada serentak tahap 2 lalu dengan mengantarkan 2 kadernya sebagai pemenang Pilkada. Kedua kader PDI Perjuangan yang meraih kemenangan yakni Amos Tapa Besan di Kabupaten Buru dan Marlatu Leleuri di Kabupaten Maluku Tengah. Selain itu juga akan dilakukan pemetaan basis di beberapa daerah yang kalah. Untuk mendukung pasangan calon yang diusung oleh partai, tidak serta-merta 100% akan mendukung pasangan calon yang diusung oleh partai tersebut. Dengan demikian ya, saya lihat walaupun Golkar menang di Kota Ambon, walaupun Demokrat menang di MTB, walaupun PDI Perjuangan menang di Maluku Tengah dan di Buru, belum tentu masyarakat di kabupaten-kabupaten itu memilih Golkar, memilih PDI Perjuangan. Yang kita inginkan ialah bahwa masyarakat tahu siapa calon pemimpin yang layak untuk memimpin provinsi ini ke depan. Sehingga jualan ini yang kita jual. Jualan ini yang kita jual ke masyarakat, dan masyarakat mau menikmati hasil dari apa yang dia inginkan, apa yang dia coblos, apa yang dia pilih. Atau istilahnya kalau kita menjual, masyarakat membeli, ya silakan menikmati apa yang dibelinya. PDI Perjuangan akan tetap mengusung figur dalam Pilgub 2018 mendatang, baik itu kader atau non-kader dengan mengacu pada mekanisme survei. Boy Nahrum, Cak Tamaela melaporkan. Pemirsa, Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UGM Suratman menyatakan Maluku merupakan daerah di Indonesia yang rawan bencana, utamanya gempa bumi dan tanah longsor.
Pengetahuan tentang ancaman bencana harus disosialisasikan kepada masyarakat yang berada di daerah ini. Pemahaman tentang ancaman bencana alam di Maluku mendapat perhatian dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Mereka melaksanakan penguatan kemampuan komunitas terpencil dalam menghadapi bencana banjir dan longsor. Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Profesor Suratman mengatakan, Maluku merupakan salah satu daerah di Indonesia yang rawan terjadinya gempa bumi dan tanah longsor. Karenanya diharapkan melalui penguatan dan pemberian pemahaman masyarakat mampu mengantisipasi adanya ancaman bencana alam. Program penguatan kapasitas merupakan bagian dari program mitigasi bencana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nah, sasarannya memang sangat menarik. Lokasinya adalah lokasi daerah-daerah luar, daerah terpencil, seperti di Nawacita. Dengan itu program KERET di Indonesia bagian timur itu cukup banyak selain di Maluku, ada di Papua, ada di Kupang, ya. Dan semuanya adalah untuk penguatan komunitas dari berbagai macam tema. Nah, tema yang di Maluku, temanya adalah kebencanaan terkait dengan bencana banjir dan longsor, dipimpin langsung oleh Dr. Adam Pramuji dari Fakultas Teknik. Nah, karakteristik dari kegiatan ini adalah melibatkan semua stakeholders. Staf ahli Gubernur Maluku bidang sumber daya manusia Halim Datis mengatakan, pemerintah Provinsi Maluku sangat fokus pada pencegahan bencana alam di Maluku. Hal itu ditunjukkan dengan memberikan sosialisasi bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan bencana. Datis mengakui ancaman banjir dan tanah longsor harus mendapat penanganan terpadu baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Kepala Pusat Penelitian Bencana Alam Universitas Gadjah Mada, Dr. Adam Pamuji Raharjo, menyebutkan Maluku merupakan daerah rawan bencana utamanya di daerah pesisir. Pemerintah daerah diminta berperan aktif dalam menjaga lingkungan dari ancaman banjir dan tanah longsor. Panila Tahid melaporkan. Pemirsa, pengelola rumah pintar di Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon berharap pemerintah membantu pengadaan buku-buku berkualitas bagi mereka. Saat ini dari 5 rumah pintar di Kota Ambon, hanya rumah pintar di Desa Hunut yang masih eksis. Inilah kondisi rumah pintar di Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon. Rumah pintar yang diresmikan penggunaannya oleh mantan Ibu Negara Ani Yudhoyono Juni 2007 lalu belum layak disebut sebagai rumah pintar, terutama sebagai sentra layanan kepustakaan. Sebuah rumah pintar mestinya memiliki 3.000 hingga 5.000 eksemplar buku. Sementara rumah pintar di Desa Hunut hanya memiliki kurang dari 1.000 eksemplar. Karenanya, Fen Ursepuni, pengelola rumah pintar tersebut berharap Perpustakaan Daerah Maluku membantu mereka dengan buku-buku yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, mereka juga membutuhkan buku-buku cerita rakyat Maluku. Buku-buku tersebut belum mereka miliki, padahal peminatnya cukup banyak. Harapan kami dari Rumah Pintar Desa Hunut ada bantuan dari pemerintah kota maupun pemerintah pusat untuk pengadaan buku-buku. Bukan saja buku-buku cerita, tapi buku-buku ilmu pengetahuan, karena buku-buku pengetahuan, ilmu pengetahuan sangat penting, karena sebagian besar anak-anak sekolah dari Desa Hunut ini sangat memerlukan buku-buku pengetahuan tersebut. Kami juga berharap bahwa buku cerita rakyat Maluku mohon untuk penyediaannya, karena ada lomba-lomba yang dibuat oleh perpustakaan daerah, yaitu lomba bertutur yang mempergunakan literasi daripada cerita rakyat Maluku. Ursepuni menyebutkan banyak tamu yang datang, terutama pejabat baik pusat maupun daerah, mengunjungi rumah pintar yang dikelolanya. Mereka umumnya menjanjikan bantuan bagi rumah pintar itu. Namun hingga saat ini, janji-janji itu tidak kunjung ditepati.
Padahal sudah puluhan proposal dibuat oleh mereka sebagai syarat menerima bantuan dari instansi pemerintah. Rumah Pintar Desa Hunut merupakan rumah pintar yang masih eksis dari 5 rumah pintar di Kota Ambon. 4 rumah pintar lainnya kini hampir tidak berfungsi lagi. Riki Nikiulu, Minggus Noya melaporkan. Pemirsa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku hari ini menggelar Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tahun 2017. Forum ini merupakan wahana untuk membangun sinergitas program antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Maluku. Asisten 3 Setda Maluku Zulkifli Anwar mewakili Gubernur Maluku membuka dengan resmi rapat Forum SKPD Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Provinsi Maluku tahun 2017 bertempat di Aula Dinas Tenaga Trans pagi tadi. Dalam sambutannya, Zulkifli Anwar mengatakan Forum SKPD merupakan momen penting dalam mewujudkan rangkaian sistem perencanaan pembangunan yang memiliki makna strategis serta dimaksudkan untuk membangun kerjasama, menetapkan kesepahaman dan konsep bersama dalam mengimplementasikan program-program di bidang ketenagakerjaan. Selain itu, forum ini juga merupakan wahana untuk membangun sinergitas program antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Maluku. Peran bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi dalam pembangunan menempati posisi strategis karena mendorong upaya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, mengatasi masalah pengangguran serta mendukung ketersediaan areal untuk ketahanan pangan daerah. Tantangan pembangunan ketenagakerjaan di Maluku saat ini diperhadapkan dengan berbagai permasalahan. Hal ini perlu mendapat perhatian serius baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Data statistik Provinsi Maluku, angka pengangguran di Maluku cenderung menurun bila dibandingkan dengan tahun lalu. Di sisi lain, persoalan-persoalan keterbatasan areal untuk pengembangan transmigrasi belum memenuhi aspek 2C atau clear and clean. Dalam mengatasi persoalan tersebut, Gubernur meminta semua pihak baik pusat maupun daerah agar memberikan kesempatan yang lebih luas dalam upaya peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja pada balai latihan kerja yang ada di masing-masing daerah. Gubernur berharap program dan kegiatan yang dirumuskan untuk tahun 2017 di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi harus berorientasi dan berbasis gugus pulau. Dengan demikian diharapkan program-program prioritas dapat menjawab berbagai permasalahan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian menunjang pembangunan daerah. Forum SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku akan berlangsung selama 2 hari dan diikuti sebanyak 78 peserta. Yohanes Limba melaporkan. Sekretaris Kota Ambon AG Latuheru mengatakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat berat dalam mengamankan ketertiban umum maupun pengendalian kebakaran. Karenanya Latuheru meminta kedua satuan ini untuk terus meningkatkan pelayanan maupun kesiapsiagaan 24 jam setiap hari. Hal tersebut disampaikan Latuheru pada peringatan Hari Satuan Polisi Pamong Praja dan Hari Pemadam Kebakaran tahun 2017 tadi pagi. Latuheru menyebutkan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas yang sangat berat dalam menjaga ketertiban umum. Karenanya mereka diminta untuk terus melaksanakan tugas pengabdiannya secara profesional, terintegrasi dan mengacu pada etika disiplin yang sesuai tugas pokok yang diemban. Sementara bagi pemadam kebakaran, Latuheru menyebutkan tugas yang diemban Dinas Pemadam Kebakaran sangat rentan dengan korban jiwa maupun harta benda. Karenanya Latuheru meminta jajaran Dinas Pemadam Kebakaran untuk selalu siap siaga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Latuheru mengatakan kebakaran hutan di berbagai tempat di Indonesia telah membawa dampak besar terhadap kerusakan lingkungan. Jajaran pemadam Kota Ambon diinstruksikan melakukan deteksi dini terhadap kawasan hutan yang rawan kebakaran. Abu Sahbawa, Unga, melaporkan. Kapolda Maluku Brigadir Jenderal Polisi Ilham Salahuddin resmi menutup pendidikan pembentukan Bintara Polri Polda Maluku tahun anggaran 2016-2017 di SPN Paso, Ambon.
Upacara penutupan pendidikan pembentukan Bintara atau Diktukba Polri ini selain diikuti 148 siswa yang dinyatakan lulus seluruhnya, juga disaksikan para orang tua wali siswa, jajaran pejabat utama Polda Maluku, dan para pembimbing siswa. Selama 7 bulan, para siswa ini telah menempuh pendidikan kepolisian di SPN Polda Maluku. Dari total 148 Bintara Polri ini, mereka akan ditempatkan di 5 wilayah Polres yang ada di Maluku, masing-masing Polres Seram bagian Timur, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, dan Polres Kepulauan Aru. 5 Bintara diantaranya ditempatkan di Sabara Polda Maluku dengan kategori lulus terbaik. 2 Bintara yang memiliki kompetensi telematika ditempatkan di Telematika Polda Maluku, dan 2 lainnya ditempatkan sebagai perawat pada Bidokes Polda Maluku. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam amanatnya yang dibacakan Kapolda Maluku Brigadir Jenderal Polisi Ilham Salahuddin mengatakan, perkembangan gangguan keamanan serta kemunculan berbagai jenis kejahatan berdimensi baru menjadi tantangan tugas Polri ke depan, khususnya dalam melaksanakan tugas pokok Polri dalam menegakkan hukum, memelihara Kamtibmas, serta sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Menghadapi realitas tersebut, Polri telah meluncurkan program Promoter, yaitu profesional, modern, dan terpercaya. Program tersebut berintikan perbaikan pada 3 hal utama, yaitu perbaikan kultur budaya Polri, peningkatan kinerja, serta manajemen media. Olehnya, Kapolri menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk melaksanakan tugas dengan sungguh, jujur, dan ikhlas. Polri diharapkan bisa menjadi panutan dan teladan dalam kehidupan bermasyarakat, memberikan solusi dari permasalahan yang berkembang, mencegah berbagai potensi gangguan Kamtibmas, agar semakin memperkuat citra positif Polri di mata masyarakat. Upacara penutupan Diktukba ini ditandai dengan pengambilan sumpah menjadi anggota Polri dan penyematan tanda pangkat kepada perwakilan siswa lulus terbaik. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Pemirsa, Lydia Sapulete, siswa SD Negeri 4 Halong, akan mewakili Maluku dalam Kejurnas Inkanas memperebut Piala Kapolri. Karateka cilik ini telah meraih berbagai prestasi untuk kejuaraan karate pemula, salah satunya Piala Bupati MTB. Lydia Sapulete, siswa kelas 6 SD Negeri 4 Halong, akan mempersiapkan diri untuk mengikuti kejuaraan nasional Institut Karate-Do Nasional Inkanas di Semarang yang berlangsung 9 hingga 11 Maret. Lydia Sapulete, karateka cilik ini akan bertanding pada kelas usia pemula di 2 kategori kata dan kumite. Lydia berhasil lolos tahapan seleksi awal hingga dilanjutkan pada pemusatan pelatihan yang dilakukan di Densipur 5 Ambon. Lydia akan berangkat bersama 22 atlet lainnya untuk mengikuti Kejurnas Inkanas. Pelatih Inkanas Ranting Tanah Merah Halong, Jeffrey Dulan Lebit, mengakui Lydia Sapulete telah menunjukkan kemampuan dan prestasinya di bidang karate. Pada seleksi ini, Lydia menunjukkan kemampuannya berhasil lolos mengikuti Kejurnas Inkanas. Dulan Lebit berharap Kejurnas Inkanas akan menjadi pengalaman berarti bagi Lydia yang baru pertama kali turun di event tingkat nasional. Motivasi yang diberikan oleh pihak sekolah begitu luar biasa, maka gairah itu terbangun oleh anak itu sendiri, dan itu terlihat dari sejak anak ini dia latihan dengan semangat yang luar biasa, sehingga pada akhirnya dia melalui proses seleksi sampai dengan penetapan kontingen, dia masuk dalam kota itu dan dia berada pada peringkat keempat pada penetapan kontingen itu sendiri. Itu yang kami bangga terhadap anak itu. Lydia Sapulete, karateka cilik, berharap akan bertanding dan menjuarai 2 kategori pada kelas pemula. Kendati banyak pesaing yang nanti dihadapi dari kurang lebih 32 provinsi yang berpartisipasi dalam kejuaraan tersebut. Saya akan berjuang untuk 2 kategori kata maupun komite. Untuk memenangkan ini ya? Iya. Kepala SD Negeri 4 Halong, Adelaide Mora, mengaku bangga dengan prestasi salah satu siswanya. Sekolah akan memberi penghargaan kepada Lydia yang telah membawa harum nama daerah maupun sekolah.
Lydia Sapulete ini anak dari Bapak Firly Sapulete, pekerjaannya nelayan, dan Ibu Neti Sapulete, ibu rumah tangga. Tetapi dengan sokongan dan dukungan dari orang tua juga, bahkan saya sebagai kepala sekolah dan lembaga pada khususnya untuk guru-guru yang ada di SD Negeri 4 Halon juga memberikan reward. Kami merasa bahwa prestasi yang diraih anak ini kami juga turut peduli. Dan bahkan saya turun langsung ke Medan, ke tempat anak ini berlatih di Sipur sana, dan saya memberikan apresiasi juga dari sekolah kepada peserta didik yang senantiasa membawa harum nama lembaga pendidikan SD Negeri 4 Halong ini. Melki Latusaules, Saras Bolaman melaporkan.